Allah Ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Tempat tinggal akhirat, rumah akhirat dari Allah. Allah Ta'ala ciptakan rumah akhirat buat siapa? Buat mereka orang-orang yang di dunia ini tidak menginginkan, tidak terobsesi, tidak tergila-gila, tidak terobsesi, tidak menginginkan uluan, ingin menonjol, ingin lebih tinggi dari yang lain, ingin tahta, ingin jabatan, ingin harta dan sebagainya, ataupun juga menginginkan daripada kerusakan. Wal iyadzu billah min dzalik. Sebagian ulama, sebagaimana dikisahkan oleh guru kami Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bahwa sebagian salihinul ulama di Hadramaut, di Tarim sana, dia nggak mau duduk di atas karpet yang tebal atau kasur atau ranjang, dia nggak mau. Seumur hidupnya nggak mau. Sampai mati pesan nggak mau jenazahnya ditaruh di atas ranjang. Ditanya kenapa? Sebab dia bilang saya kepengen darul akhirah. Dan Allah Ta'ala bilang darul akhirah adalah untuk mereka yang tidak kepengen al-ulu. Al-ulu itu tempat yang tinggi. Hatta ranjang yang tebal saya nggak mau. Sampai sedemikian rupa pemahaman dan pelaksanaan dan pengamalan mereka dengan tingkatan yang tinggi sekali atas ayat ini. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Sehingga mereka adalah orang-orang yang hatinya suci dari keinginan-keinginan duniawi, enggak kepengen tahta, enggak kepengen harta. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahibul risalah An-Nasaih Diniyah, itu beliau mengatakan bahwasanya tentang para salaf beliau, min fityatin malahum hammun wala syughlun wala iltifatun wala mailun ilal fani. Memuji orang-orang mulia, pewaris sejati dari Rasulullah, baik para ahlul baitnya ataupun para pewaris Nabi Muhammad, para ulama dari sahabat wa tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang malahum ham, enggak punya beban pikiran ataupun semangat ataupun kecenderungan ataupun hatta menoleh kepada hal-hal yang fana, mau itu tahta, mau itu harta. Enggak kepengen begituan. Sehingga dikatakan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya madhiban barian jai'an ursila fi zaribati ghanam bi afsadalaha min hubbil jah, hubbil syaraf wa hubbil mal fi din rajul al-muslim. Diibaratkan ada 2 ekor serigala yang ganas, yang kelaparan, ditaruh di kandang kambing. Kambingnya banyak, taruh serigala 2 ekor yang ganas, kelaparan. Apa yang terjadi? Serigala sama kambing sekandang sama dengan serigala. Habis kambingnya, rusak, mati semuanya. Dan tidaklah serigala tersebut lebih merusak, 2 serigala yang kelaparan ditaruh di kandang kambing, itu tidaklah lebih merusak seperti cinta tahta dan cinta harta. Itu jauh lebih merusak agama seseorang. Islamnya jadi rusak, imannya jadi rusak gara-gara cinta tahta, gara-gara cinta harta. Lebih merusak daripada serigala lapar yang ditaruh di kandang kambing. Wal iyadzu billahi min dzalik. Dan kita semuanya punya yang kayak begituan. Punya apa? Punya tahta, punya harta? Enggak. Ada orang kepengen harta tapi enggak dapat. Ada orang kepengen tahta tapi enggak dapat. Ada orang yang membahayakan itu bukan keberadaan hartanya, bukan keberadaan tahtanya, tapi keinginan, obsesi, rakus, tamak, serakah atas hal yang demikian, itu yang membahayakan. Sehingga Rasulullah bilang di dalam hadis, hubbud dunya ras kulli khati'ah. Cinta, terobsesi terhadap hal-hal duniawi adalah sumber dari segala kesalahan.
Mungkin dunianya dapat, mungkin enggak. Tapi keberadaan cintanya, obsesinya ini, itu yang menghancurkan dan membinasakan. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah karenanya saudara-saudara sekalian, nah kita perlu membersihkan hati kita dari keinginan-keinginan yang demikian. Dari kecintaan dan obsesi terhadap hal-hal yang demikian, bersihkan hati kita. Bagaimana keinginan yang membuat seseorang menghalalkan segala cara, baik cara yang halal maupun cara yang haram, untuk mendapatkan tahta ataupun harta. Mendapatkan harta dengan cara yang haram, ya haram. Usaha yang dia lakukan haram, baik itu dengan menipu, dengan berbohong, dengan menghasut, dengan ngambil haknya orang lain dan sebagainya, dengan perampasan. Begitu juga tahta. Mencari tahta dengan menipu, dengan berbohong, dengan menghasut, dengan mencaci, dengan memaki dan lain sebagainya, haram. Waliyadzubillahi min dzalik. Imam Al-Haddad bilang yang dimaksud di sini adalah mencari itu semua, ya, sehingga dia nggak peduli dia carinya dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Dia nggak peduli dengan hal yang demikian. Saudara-saudara sekalian, para salaf kita yang terdahulu, mereka itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dia bilang menasihati guru kami Al-Habib Marsyuf, ya Umar ya waladi, wahai anakku, salafak yad'una an-nas ilallah, salafmu ngajak orang kepada Allah, enggak menginginkan imbalan, hatta kalimat syukur, ucapan syukran, terima kasih, enggak mereka harapkan. Enggak menginginkan itu semua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ngasih makan kalian karena Allah, cari muka kepada Allah, enggak pengen terima kasih, enggak pengen balasan. Wa kadzalik salaf kita, innama nad'uukum ilallah liwajhillah la nuridu minkum jazaa' wala syukura. Kita dakwah, ngajak orang cari muka kepada Allah Ta'ala, enggak pengen balasan, enggak pengen terima kasih, enggak menginginkan hal-hal duniawi tersebut. Sampai dikatakan Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, ini orang yang kaya raya, luar biasa. Dia kaya raya luar biasa. Itu dia sekali pergi ziarah Nabiullah Hud, itu bersama beliau tuh anak-anak beliau, cucu, mantu, kemudian juga sampai pembantu, semuanya naik kuda. Kuda yang bagus-bagus, kuda yang mahal-mahal. Kalau sekarang tuh udah kayak mobil Mercy. Sehingga sebagian daripada murid-muridnya itu jamaah heran, ini katanya wali, tapi kok mewah banget. Dia 50-60 ekor kuda ngebawa pembantunya dan anak-anaknya semuanya. Mewah sekali. Maka beliau jawab kepada orang tersebut yang di hatinya terfikir, fikiran itu enggak dia ungkapkan, cuma dalam hati. Langsung Habib Husain menoleh, bilang, ya fulan, sini. Lau halakat fil lahzah ma taharakat minni sya'rah. Seandainya yang kamu lihat harta saya, uang yang saya punya, aset yang saya miliki, bahkan anak dan keluarga saya, seandainya semuanya binasa, hancur dalam sesaat sekali waktu, nggak tergerak satu rambut pun juga dari saya. Artinya tidak merubah keadaan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kedamaian, dalam ketentraman, dalam sikap yang santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia cuma di tangan, bukan di hati. Radhiyallahu anhum ajma'in. Datang sultan kepada Al-Imam Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, diam-diam habis subuh dia datang kepada Al-Imam Husain, dia bilang, ya Habib, saya mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, ini kepemimpinan saya serahkan kepada engkau. Dia bilang, lah, kamu kira saya kepengen beginian? Saya nggak kepengen, saya nggak mau. Sampai dijawab Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, lau kanatil imarah tasluh lil hamir la nardaha li hamirina. Kamu mau sodorkan ini kekuasaan buat saya atau anak saya atau murid saya? Lah, saya nggak kepengen. Kamu pegang aja atau berikan kepada keluargamu yang soleh, yang taqwa, biar mereka pegang. Jangan kasih kita orang. Sebab seandainya nih kita ahlul bait, seandainya kedudukan, jabatan, tahta bisa dipikul oleh keledai, jangankan untuk anak kita, untuk keledai kita nggak tega, kita nggak rela. Berat tanggung jawabnya besok di hari kiamat. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu masalahnya mereka. Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardahum, beliau sudah memegang khilafah mayoritas muslimin bersama beliau. Beliau khalifah Amirul Muminin. Ketika terjadi perselisihan antara beliau dengan Sayyidina Muawiyah,
maka dua pasukan kaum muslimin saling berhadapan dan pasukannya Al-Hasan jauh lebih besar, mayoritas bersama beliau. Maka ketika terjadi hal yang demikian, maka beliau mendamaikan dua kelompok tersebut, sudah jangan berselisih, saya mundur daripada khilafah yang saya pegang, saya berikan kepada Sayyidina Muawiyah. Diberikan kepada Muawiyah oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi Muhammad menyebutkan, Al-Hasan tersebut menyebutkan bahwasanya inna bni hadza sayyid, putraku yang bernama Al-Hasan ini beliau adalah sayyid, pemimpin. Mau dia pegang khilafah, mau enggak pegang khilafah. Tahu sebab dia jadi pemimpin? Kenapa dia menjadi seorang sayyid? Pemimpin ahli zamannya, tahu kenapa? La'allallah an yuslih bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Kelak Allah Ta'ala, dia ini menjadi sayyid, pemimpin, sebab dia mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang saling berselisih. Dia damaikan, dia jaga jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Itu sifat pemimpin, mendamaikan orang, bukan memprovokasi orang, mengakurkan orang, bukan ngajak orang jadi berantem dan ribut satu sama lain. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau bilang, ma tamannaitul imarata ila lailat khaybar. Saya enggak pernah mengidam-ngidamkan kepemimpinan. Mundu an aslamtu, sejak saya masuk Islam, saya enggak pengen menjabat apapun, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kecuali malam Khaybar baru timbul keinginan di hati saya untuk menerima jabatan. Apa sebabnya? Memang Islam, cahaya iman kalau masuk ke dalam hati seseorang bakal mengusir keinginan duniawi, keinginan tahta, keinginan harta, itu dibersihkan dari hati orang tersebut. Kalau Islamnya benar, kalau Islamnya lengkap, kalau Islamnya sempurna. Tapi kalau masih ada keinginan duniawi, pengen tahta, pengen ini dan segala macam, berarti belum lengkap, belum sempurna. Tapi kalau dia masuk ma tamannaitul imarah mundu an aslamtu, saya sejak masuk Islam luntur kecintaan kepada jabatan. Enggak pernah kepengen itu semua. Kata Sayyidina, kecuali malam Khaybar. Di malam Khaybar, perang Khaybar, Nabi Muhammad bilang, Sayyidina Umar bilang, saya kepengen gara-gara ucapan Rasulullah, bukan gara-gara jabatannya. Nabi emang bilang apa? Nabi bilang, la'utiyanna ar-rayata ghadan li rajulin yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Besok bendera kepemimpinan panglima pasukan, bendera panglima saya akan berikan kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, saya pengen gelar diaku oleh Rasulullah sebagai orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Khilafah yang hakiki bukan tahta. Khilafah yang hakiki dicintai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang pikirannya sempit, nyangka khilafah itu adalah kursi singgasana. Lah, bukan itu. Khilafah yang hakiki mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Zamannya Nabi Musa, khilafah yang hakiki bukan di tangan Fir'aun, di tangannya Nabi Musa, di tangannya Nabi Harun. Zamannya Nabi Ibrahim, khilafah yang hakiki bukan di tangannya Namrud, di tangannya Nabi Ibrahim. Khilafah yang hakiki adalah di tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Mereka semuanya al-khulafa ba'dahu wal-itrah bihim ma'al Quran mustamirah millatuhu mahfuzatun min fatra 'alal hudada ban bilan fisali. Cuma memang otak kita bebel, nganggapnya khilafah kalau dia punya kursi, dia punya tahta, dia punya uang, nah itu baru kepemimpinan yang sejati. Ambil khilafah yang sebenarnya kita di majelis kita ini, di majelis Imam Ali bin Abdurrahman al-Habsyi. Hadzal Habib Ali, hadza khalifah. Khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah dalam adab, khalifah dalam akhlak, khalifah dalam ilmu, khalifah dalam tawadhu, khalifah dalam mahabbah, dalam cinta. Ada khalifah yang hakiki, yang sebenarnya. Begitu juga para ulama, para aulia wassalihin. Dan ini yang mereka lakukan. Luntur dari hati mereka kecintaan terhadap perkara duniawi. Nah, jadilah kita ikut di jalannya mereka, meneladani mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Sebab kalau ada orang mau berlomba-lomba, mau bersaing, persaingan bukan persaingan ngumpulin jabatan, persaingan bukan persaingan ngumpulin harta, tapi persaingan ayyuhum ahsanu amala, siapa yang amalnya paling bagus. Persaingan
mana yang lebih takwa kepada Allah. Persaingan siapa yang lebih takut kepada Allah. Persaingan di dalam siapa yang lebih zuhud di dunia ini. Persaingan siapa yang lebih wara'. Persaingan siapa yang lebih santun ucapannya. Persaingan siapa yang lebih istiqamah perbuatannya. Persaingan nggak ninggalin sholat jamaah. Persaingan tiap malam nangis dalam tahajud qiyamul lail saat dia sujud. Persaingan yang macam begitu. Cuma kita persaingannya ngikut persaingannya orang-orang kafir. Ngikut persaingannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ta'al masuk dalam persaingan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal mugarrabun. Persaingan dalam taqwa, dalam istiqamah, dalam jamaah, dalam mencintai aulia was salihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingannya kepada kita sekalian. Dan Allah Ta'ala insyaAllah senantiasa menjaga negeri kita, menjaga bangsa kita, dijadikan balda thayyibah wa rabbun ghafur. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari fitnah, dari bala, dari bencana, dari perpecahan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala lunturkan dari hati kita segala kecintaan kepada hal-hal duniawi. Dijadikan dunia di tangan, bukan di hati. Amin ya rabbal alamin.